Semangat pagi sahabat Hermina, salam sehat. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Dorita Rahma yang akan menjadi host dalam acara podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang otalgia atau nyeri telinga. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan dengan dokter spesialis hidung dan tenggorokan dan kepala leher Rumah Sakit Hermina Wonogiri, Dr. Diah Hayuningsih, spesialis THTKL. Selamat pagi, Dok. Pagi, dokter. Oke. Apa kabar, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik ya, Dok, ya. Untuk tema podcast kali ini acaranya tentang nyeri telinga ya, Dok, ya, atau otalgia. Kalau boleh tahu kenapa memilih tema ini ya, Dok? Baik. Selamat pagi sahabat Hermina semuanya. Saya Dr. Diah Hayuningsih, kebetulan saya bertugas di bagian THT Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Kali ini saya akan sedikit berdiskusi tentang masalah otalgia atau bahasa umumnya disebut dengan nyeri telinga. Topik ini saya ambil karena memang di lapangan banyak sekali pasien yang datang dengan keluhan nyeri telinga. Dan bagi masyarakat umum itu mindset nyeri telinga itu berasal dari kondisi atau gangguan di daerah telinga. Padahal sebenarnya kondisi-kondisi yang menyebabkan nyeri telinga ini tidak mesti dari telinga tersebut. Berarti bukan cuma dari telinga saja ya, iya, Dok, ya? Iya, dokter. Untuk kira-kira nyeri telinga ini sebenarnya pengertiannya apa sih, Dok? Apakah cuma murni nyeri telinga saja atau ada yang lain lagi, Dok? Baik, secara harfiah bahasanya nyeri telinga itu adalah sensasi di mana merasakan tidak nyaman yang disertai dengan kondisi emosional karena terjadi kerusakan pada organ. Nah, ini karena kita membahas tentang telinga, otomatis nyeri di telinga ini disebabkan keluhan di daerah telinga tersebut, dokter. Untuk seperti yang saya jelaskan tadi, nyeri telinga memang bisa disebabkan karena penyebabnya murni atau kelainan di daerah telinga atau yang bahasa medisnya disebut otalgia primer, dan bisa juga disebabkan penyakit atau nyeri telinga yang disebabkan organ di luar telinga atau yang kita dalam bahasa medis bisa disebut dengan otalgia sekunder atau left pain. Berarti ada dua jenis ya, Dok, ya? Iya, nyeri berdasarkan telinga primer dari telinganya sendiri dan nyeri telinga sekunder dari luar telinga ya, Dok. Kira-kira kalau dari masing-masing itu penyebab terbanyaknya apa ya, Dok? Ya, mungkin dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, dan kalau otalgia sekunder kira-kira penyebab terbanyaknya apa ya, Dok, ya? Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang otalgia, sebaiknya kita harus memahami bahwa di seluruh tubuh itu memiliki persarafan. Persarafan itu digunakan untuk salah satu sebagai sensasi penyampaian sensasi nyeri atau sensasi rasa. Bisa nyeri, bisa panas, bisa kondisi-kondisi yang lain juga. Nah, apabila tubuh itu mempunyai rangsangan, misalnya rangsangan dicubit atau rangsangan kena panas atau rangsangan yang tidak mengenakan, maka tubuh yang berupa reseptor di tubuh atau yang kita sebut dengan nociceptor, dia paling peka terhadap rangsangan tersebut. Kemudian akan menyampaikan ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat itu mulai proses-proses ada transduksi dan lain-lain, dia akan menyampaikan ke tubuh sebagai rangsang nyeri. Nah, untuk telinga sendiri, kenapa kok bisa terjadi nyeri yang bersifat primer atau sekunder? Karena di telinga itu terdapat minimal 4 inervasi atau persarafan yang ada di daerah telinga. Dan 2 diantaranya itu mempunyai persarafan yang panjang, Dok. Jadi selain dia menginervasi daerah telinga, juga dia menginervasi ke organ-organ yang lain seperti daerah tenggorokan, kemudian daerah tenggorokan ada gigi juga kan, Dok? Dari gigi, kemudian juga di daerah leher ataupun daerah yang sering disebut dengan temporomandibular atau daerah rahang, persendian pada rahang tersebut. Sehingga pasien dengan keluhan nyeri telinga ini kadangkala setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata tidak berasal dari telinga yang mengalami gangguan, tetapi dari organ-organ tersebut. Gitu, dokter. Untuk kasus-kasus yang banyak dari nyeri telinga yang sifatnya primer, biasanya itu berhubungan dengan telinga luar. Karena telinga itu kan sebenarnya secara anatomi dibagi menjadi 3.
Yang pertama telinga luar, yaitu dari daun telinga sampai ke gendangan, kemudian nyeri di daerah telinga tengah yang dimensinya itu berbentuk seperti kubus, kemudian di telinga dalam yang berhubungan dengan organ-organ pendengaran dan keseimbangan. Otomatis apabila ada gangguan di daerah telinga tersebut akan menyebabkan sensasi nyeri tersebut. Yang terbanyak ya kalau untuk di lapangan biasanya berhubungan dengan infeksi, Dok. Seperti otitis eksterna, itu infeksi di liang telinga, atau di telinga tengah itu otitis media, kemudian mungkin di telinga dalam yang biasanya berhubungan dengan infeksi kronis atau OMSK, atau yang masyarakat awam sebut dengan congek. Nah itu bisa juga yang banyak bisa karena benda asing atau istilah kedokterannya korpal. Benda asing di telinga itu bisa menyebabkan sensasi nyeri, mungkin dari gigitannya hewannya. Jadi dari gigitannya hewan merangsang tadi nosireseptor, sehingga menimbulkan rangsang nyeri di telinga. Kemudian itu yang banyak ditemui di klinis untuk otalgia primer. Untuk otalgia sekunder biasanya terbanyak itu berhubungan dengan gigi. Atau yang kedua biasanya dengan servikal. Atau ya di samping itu kadang juga dari tenggorok juga ada juga sih. Tapi untuk sensasi otalgia ini untuk daerah tenggorok tidak sebanyak kondisi-kondisi yang lain yang dari gigi itu tadi. Berarti kalau yang nyeri telinga sekunder kebanyakan memang dari gigi ya, Dok? Iya, Karena memang ada penjelaran sarafnya juga ya, Dok? Iya. Dan memang di masyarakat itu baik dari pengamatan ya, kesadaran untuk kesehatan dan kebersihan gigi itu masih rendah sekali. Sehingga mereka itu kadang datang ke praktekan atau ke rumah sakit atau ke poli itu sudah dengan kondisi misalnya dia di pemeriksaan tidak didapatkan kelainan di telinga, ternyata dari pemeriksaan di giginya itu giginya sudah kondisinya berat, tinggal sisa akar. Ataupun kalau memang ada lubangnya, itu lubangnya memang sudah besar sekali, jadi untuk dilakukan tindakan penambalan ya tidak bisa. Otomatis mungkin sudah terjadi kondisi infeksi yang berat dari gigi tersebut yang menjalar ke telinga. Gitu. Untuk tadi kan penyebabnya memang banyak sekali ya, Dok ya. Iya. Karena penyebabnya memang dari telinganya sendiri dan dari telinga luar juga. Sama ada yang dari sekundernya bukan dari telinga, yang dari gigi dan servikal dari leher ya, Dok ya. Untuk masyarakat awam, Dok, mungkin untuk sahabat Hermina mungkin cara membedakannya bagaimana ya, Dok ya, kira-kira? Ya untuk membedakannya otomatis kan kita lakukan pemeriksaan, dokter. Karena kan tidak bisa hanya dengan wawancara ya. Betul. Karena kalau dengan wawancara banyak nanti tingkat keberhasilan pengobatan juga tidak maksimal. Jadi ya sebaiknya periksa ke dokter THT lah gitu. Kebetulan kebetulan ya, Dok ya. Dokter praktek di Rumah Sakit Hermina Wonogiri ya, Dok ya. Untuk jadwal prakteknya Dokter Diah ini praktek setiap hari Senin dan sampai dengan Sabtu. Untuk jadwal prakteknya hari Senin, Rabu dan Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 2 ya, Dok ya. Untuk hari lain hari Selasa, hari Kamis jam 8 sampai jam setengah 3 ya, Dok ya. Untuk hari Sabtu dari jam 8 sampai jam lebih awal jam 1. Jam 1 ya. Mungkin sahabat Hermina yang memiliki keluhan telinga, baik nyeri telinga ataupun yang lain, bisa segera memeriksakan ke Poli THT Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Baik, kembali lagi ke itu ya, penegakan diagnosa ya, Dok. Untuk penegakan diagnosa apakah ini nyerinya primer atau sekunder itu memang harus mulai tahap-tahapan dari anamnesa atau wawancara. Kemudian dengan pemeriksaan lanjut, kalau memang ada masalah otomatis kalau periksa ke THT kan dari telinganya dilihat. Kemudian kalau memang ada kondisi infeksi atau ada masalah serangga yang masuk atau hewan tadi, berarti kemungkinan dari sana. Nah, kalau memang tidak ada dari telinganya tidak didapatkan kondisi yang patologis atau yang kondisi-kondisi yang membuat telinga ini bermasalah, jangan-jangan memang permasalahannya di luar dari telinga tadi, Dok. Nah, otomatis kita perlu pemeriksaan lanjut. Kalau yang berhubungan dengan THT,
di luar dari konteks telinga bisa dari tenggorokannya. Nanti bisa dilihat apakah memang tenggorokannya itu ada peradangan atau mungkin ada amandel. Terus dari giginya apa ada gigi lubang atau ada pembengkakan gusi atau memang gak hanya berlubang lagi tapi sudah sampai kropos, itu juga bisa. Atau mungkin malah di daerah tenggorokan itu ada tumor atau ada sariawan pun kadang bisa, karena memang bisa menyebabkan nyeri ke telinga juga. Kemudian jika daerah telinga, daerah tenggorok, dari hidung pun nggak ada permasalahan, mungkin kita explore, kita lihat di daerah kondisi yang lain, misalnya seperti di daerah rahang juga, rahangnya memang ada riwayat misalnya menguap, kebablasan, jadi engselnya geser atau makannya juga tidak pas, akhirnya juga terjadi gangguan di daerah persendian dari tulang rahang atau temporomandibular joint kita di dok. Terus kalau memang tidak ada masalah, jangan-jangan kita berhubungan dengan daerah leher. Kalau daerah leher kan nggak bisa dilihat dari secara kasat mata ya, mungkin kita memerlukan pemeriksaan lanjut seperti menggunakan ronsen. Jadi otomatis kan tahap-tahapan itu bisa kita lakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang cukup memadai. Terutama di Hermina juga sudah ada alat endoskopi THT. Jadi dari situ kita bisa melihat apakah memang ada permasalahan tadi di telinga, dan pasien bisa melihat langsung, oh ini telinganya bagus, oh ini telinganya ada infeksinya. Jadi tidak hanya dokternya yang bisa melihat, dok, itu kelebihan tersendiri dari poli kita. Kemudian pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya dengan pemeriksaan ronsen ataupun bahkan CT scan, kita juga sudah punya. Jadi insya Allah untuk penegakan diagnosa untuk penyakit otalgi lebih maksimal. Gitu. Berarti memang sudah lengkap sekali ya dok ya, kalau dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya memang sudah lengkap sekali ya dok ya, dari Wonogiri ini ya dok. Balik lagi ya dok ya, kalau misalnya otalgia atau nyeri telinga dok, kira-kira bisa sembuh nggak ya dok ya? Baik, semua penyakit itu sebenarnya kita lihat lagi pokok permasalahannya dari mana. Kalau ringan atau sebatas bisa dilihat dengan visual maupun pemeriksaan lanjut, ya insya Allah dengan berjalannya waktu kita berusaha dan mengedukasi pasien dengan baik, biasanya untuk kesembuhannya lebih baik. Cuman kalau pada kondisi tertentu, misalnya ada faktor memperberat, usianya tua atau dia punya faktor resiko diabetes mellitus atau penyakit yang lain, nah itu kadang-kala untuk penyembuhannya memang butuh waktu yang lebih lama dokter. Berarti memang tergantung dari penyebabnya ya dokter? Dari penyebabnya, tergantung dari pasien bagaimana umurnya dan faktor-faktor risiko yang lain gitu. Ya, berarti memang banyak faktor ya dok ya, untuk bisa meningkatkan kesembuhan atau mempercepat penyembuhan ya dok ya. Cuman untuk otalgia primer memang kebanyakan itu bisa lebih sembuh karena memang yang terbanyak itu berhubungan dengan radang di liang telinga tadi dokter. Karena kebanyakan memang mereka menggunakan cotton bud atau apa untuk sehingga terjadi peradangan di liang telinga tadi. Menyambung tentang cotton bud ya dok ya. Sebenarnya kalau menggunakan cotton bud ini kan masyarakat memang masih sering ya dok ya menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga. Sebenarnya ini boleh nggak ya dok ya dilakukan sendiri? Ini agak melenceng ya dok ya. Mohon maaf pemirsa. Karena ini memang tema yang sering didapatkan di masyarakat dan sepertinya memang kesadaran masyarakat tentang bahaya pemakaian cotton bud itu masih tinggi ya. Jadi masih kurang, mohon maaf. Jadi cotton bud itu kalau untuk digunakan untuk membersihkan telinga, antara kebaikan dan keburukannya lebih banyak keburukannya dok. Karena malah mungkin bahkan kebaikannya sangat minimal sekali, karena cotton bud itu justru akan pertama resikonya itu kotoran bisa masuk ke telinga lebih dalam. Karena sebenarnya istilahnya pabrik dalam tanda kutip kotoran telinga atau serumen itu ada sisi sepertiga luar. Jadi sebenarnya dengan proses mengunyah yang baik, rahang kanan sama kiri yang baik, akhirnya kotoran itu bisa menggelinding keluar.
Nah, kalau kita menggunakan cotton bud, otomatis kotoran telinga yang harusnya secara nalurinya dia bisa keluar sendiri saat kita mengunyah, akhirnya tambah masuk kotorannya, dan lama-kelamaan akan menumpuk di telinga lebih dalam. Otomatis akan menimbulkan sensasi telinganya menjadi buntet. Terus gesekan dari cotton bud ke liang telinga itu bisa menyebabkan nyeri, karena liang telinga itu tidak mempunyai bantalan lemak, sehingga begitu goresan yang minimal aja biasanya bisa menyebabkan nyeri otalgia tadi. Makanya kan kasusnya banyak. Nah, setelah nyeri, selain itu juga menyebabkan kondisinya bengkak tadi. Kalau sudah bengkak, sudah nyeri, otomatis apabila tidak tertangani dengan baik, berjangka waktu lama, akhirnya menjadi tempat kuman yang nyaman gitu loh. Di samping itu juga bisa menjadi tempat berlindung jamur. Akhirnya di telinganya ada tumbuh jamurnya juga. Otomatis hal ini akan berdampak ke pendengaran, dan otomatis kan nanti membuat nggak nyaman, akhirnya harus ke dokter. Jatuhnya lebih mahal. Makanya kan lebih murahnya ya kalau memang telinga itu nggak usah diapa-apakan, nggak usah pakai cotton bud, biar kotorannya keluar. Kalau memang terpaksanya jenis kotorannya itu yang gampang menumpuk, ya nggak usah pakai cotton bud, mending periksa ke dokter aja. Berarti memang kalau untuk membersihkan telinga dengan keluhan telinganya terasa penuh, bisa diperiksakan ke Poli THT langsung ya dok ya. Nanti biar di otoskop dilihat menggunakan kamera ya dok ya, biar nanti dilihat penumpukan serumen atau kotoran telinganya sebanyak apa, bagaimana, dan bisa dikeluarkan juga ya dok ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih dok, mungkin sahabat Hermina mungkin penasaran bagaimana ya dok ya kira-kira untuk mengurangi resiko terjadinya nyeri telinga ini gitu. Baik, untuk telinga yang primer yaitu tadi karena kan disebabkan dari peradangan di liang telinga ya, penggunaan cotton bud yang tidak disarankan, kemudian apabila memang sudah terjadi infeksi, biasanya kalau telinga tengah atau otitis media itu berhubungan dengan infeksi saluran nafas atas, karena seperti kita ketahui antara hidung dan telinga itu ada sambungannya dok, istilahnya ada sambungannya, yaitu tuba eustachius tadi yang posisinya di belakang hidung. Nah, apabila terjadi infeksi saluran nafas akut seperti batuk pilek, otomatis bisa berdampak ke telinganya. Nah, yang baik ya dijaga deh, jangan sampai telinganya jadi sakit, karena kalau kita batuk pilek kadang-kadang efeknya bisa ke telinga. Kemudian kalau di daerah lain-lain ya misalnya di tenggorokan ya jaga kesehatan, apalagi ini cuacanya kan tidak bagus. Jadi jangan biasakan minum es. Kalaupun memang harus kebetulan kok pengen sekali minum es, ya harus kita lihat jangan berlebihan. Kalau kira-kira saya ini nggak tahan nih kalau minum es 1 minggu, ya jangan karena musimnya panas terus minum es terus, akhirnya kan batuk pilek muncul dan bermasalah. Ya sebaiknya kita menjaga badan, terus dari tenggorokan juga, dari mulut ya terutama, itu kita harus menjaga kesehatan, kebersihan gigi, perawatan gigi yang benar. Sehari sikat gigi ya 3 kali. Biasanya di sini atau di daerah manapun masyarakat itu tahunya sikat gigi cuma 2 kali dokter, pagi sama sore, malam malah jarang. Padahal kalau malam itu sisa makanan nempel di gigi, pas kita tidur justru mereka berpesta pora, membuat lingkungan di giginya menjadi kotor, banyak kumannya, akhirnya giginya kropos. Nah itu terus karena tidak paham, dibiarkan lama-lama giginya habis, jadi sisa akar tadi akhirnya berefek ke nyeri telinga. Otomatis ya seraikan perawatan gigi yang bagus, rajin memeriksakan diri ke dokter gigi gitu. Oh ya, untuk telinga juga sama dok. Kalau memang ada orang yang punya jenis kotorannya gampang menumpuk, daripada dibersihkan sendiri pakai cotton bud, sebaiknya malah kontrol ke dokter THT.
monggo mau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, silahkan yang sesuai dengan kondisi telinganya gitu. Demikianlah sahabat Hermina perbincangan mengenai nyeri telinga atau talgia bersama dengan Dr. Diah Yustiningsih, spesialis THT-KL. Mungkin tadi sudah banyak sekali ya dok ya ilmu yang disampaikan. Matur nuwun sangat nggih dok atas ilmunya dan mungkin saran-saran tadi yang disampaikan ya dok ya. Mungkin untuk sahabat Hermina yang memiliki keluhan telinga, baik telinganya nyeri ataupun yang lain, bisa langsung kontrol atau berkunjung ke Poli THT RS Hermina Wonogiri.